Oke, selamat pagi. Hari ini kita lanjut lagi dengan materi numerik tentang solusi persamaan linear simultan menggunakan teknik faktorisasi. Sebagaimana saya sebutkan di video, eh, bahwa faktorisasi itu sama dengan perilakunya modelnya dengan bilangan skalar. Jadi kalau saya punya bilangan 60, kalau difaktorisasikan itu bisa 2 kali 3 kali 10. Atau kalau faktorisasi primanya bisa 2 kali 3 kali 2 kali 5. Nah, serupa dengan itu, maka berlaku juga konsep itu di dalam matriks. Nah, ini contohnya di sini. Kalau saya punya suatu matriks seperti ini, maka ini adalah suatu matriks A, gitu. Kalau saya bisa faktorisasikan menjadi suatu matriks L dikalikan dengan U. L-nya dimaksud di sini adalah lower atau segitiga bawah, dan yang di sini adalah upper atau segitiga atas. Oke. Nah, kalau kita punya model seperti itu, jadi kalau sesuatu persoalan linear AX sama dengan B, kalau kita misalkan bisa dipecah menjadi A-nya bisa dipecah menjadi L kali U, maka kita substitusikan A itu dengan L dan U, maka dapat LUX sama dengan B. Kalau UX-nya kita sama dengan kan Y, maka kita bisa menyelesaikan persamaan AX sama dengan B itu dengan dua cara. Yang pertama menyelesaikan LY sama dengan B, kemudian menyelesaikan UX sama dengan Y. Itu ya konsepnya. Nah, ini dicontohkan di sini. Dicontohkan di sini bagaimana kok bisa kita menyelesaikan, misalkan diberikan A, kemudian B, ini seperti ini, kemudian dari tentukan X-nya dengan faktorisasi LU. Jadi yang pertama harus kita kerjakan bagaimana faktorisasi LU dilakukan. Sekarang sebelum masuk ke faktorisasi LU, asumsi saja bahwa Anda sudah bisa mendapatkan L dan U-nya seperti ini. L dan U-nya seperti ini. Maka dari situ langkah pertama adalah kita menyelesaikan LY sama dengan B. Jadi LY-nya sama dengan B. Ini kalau kita lihat LY sama dengan B itu sama dengan ini. Nah, ini kita selesaikan dengan langkah maju. Langkah maju artinya karena elemen atasnya yang 0, maka ini kalau dikalikan dengan ini kan tinggal Y1 sama dengan 1. Kalau ini di barisnya ini dikalikan kolom ini dijumlahkan, itu tinggal 2Y1 plus Y2 sama dengan minus 4. Maka kalau kita selesaikan bahwa Y2 minus 4 minus 2Y1. Y1-nya 1, maka dapatnya minus 6. Kemudian yang ketiga, Y3 itu dapat dari ini, itu dikalikan dengan ini, kita dapat min Y1, min 2Y1 plus Y3. Maka Y3 itu sama dengan 9 plus Y1 plus 2Y2. 9 ditambah 1, 10. Kemudian di plus 2 kali Y2. 2 kali minus 6, minus 12. Tepatnya minus 2. Nah, dari Y ini, kita bisa menyelesaikan dengan langkah balik sekarang. Karena matriks U-nya adalah upper, U itu adalah kepanjangan dari upper atau matriks segitiga atas, dikali X1, di sininya bukan B, tapi Y. Ingat ya, UX sama dengan Y. Nah, ini mirip dengan skalar ya. Kalau suatu dimisalkan, maka kita memakai yang pemisalannya itu sebagai suatu persamaan baru. Ini, setelah itu kita mulai dari langkah mundur. 2x1, 2x3 ini, karena ini dikali ini, ininya 0, tinggal 2x3 sama dengan minus 2, sudah dapat x3 minus 1. Kemudian dengan cara yang sama, maka kita dapat x2-nya adalah 3, kemudian x1-nya adalah setengah. Ya, itu ya. Sekarang mungkin pertanyaannya, bagaimana faktorisasi dilakukan? Nah, di sini disebutkan faktorisasi dilakukan itu dengan cara melakukan suatu operasi baris elementer atas matriks yang diberikan. Jadi ingat kesepakatan atau cara kerja kita kemarin di eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan bahwa kalau A21 itu artinya baris kedua dikurangi baris pertama. Nah, di sini kebetulan dipakai B ya. Jadi B. Ini contohnya. Jadi karena kita lihat bahwa matriks A itu akan dirubah menjadi upper dan lower.
Jadi sama dengan eliminasi Gauss, kita akan mengubah matriks ini menjadi segitiga atas. Ya. Kalau segitiga atas, maka ini kita nolkan, ini kita nolkan, ini kita nolkan. Untuk menolkan di bawah elemen diagonal kolom pertama ini, itu harus operasinya adalah baris kedua dikurangi baris pertama dikali faktor 2. 2-nya dari mana? 6 dibagi 3. Tinggal dikerjakan, maka dapat ini. Kemudian untuk menolkan yang baris yang kolom ke baris ketiga dari kolom pertama, itu maka baris 31 dikurangkan dengan faktor 1. Kenapa 1? Karena 3 dibagi diagonalnya 3. Kemudian yang terakhir, untuk menolkan ini, baris keempat dikurangi baris pertama dikali faktor min 3. Itu faktor min 3 didapat dari min 9 kali 3. Lalu dikerjakan, maka kita dapat ini. Nah, berikutnya kita harus menolkan, karena ingin matriks di bawah, kita harus menolkan yang ini. Yang ini. Proses itu dilakukan dengan baris 32. Ingat, kalau kita menolkan di kolom kedua, maka basisnya adalah baris kedua. Ya. Maka baris 32, baris ketiga dikurangi baris kedua dikali setengah. Kenapa setengah? Karena 1 dibagi diagonalnya. Baris keempat dikurangi baris kedua dikali dengan 8/2 atau 4. Maka proses itu dilakukan, kita dapat matriks ini. Dan terakhir, kita harus menolkan. Untuk menolkan ini, maka terakhir adalah, ingat ini kolom ketiga, maka basisnya adalah baris ketiga. Baris keempat dikurangi baris ketiga kali min 1. Kenapa min 1? Karena min 1 lebih ini. Maka kita mendapatkan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah dari operasi baris elementer ini itu merupakan U. Nah, bagaimana dengan L-nya? L-nya itu didapatkan adalah suatu matriks segitiga bawah satuan. Matriks segitiga bawah satuan artinya diagonal utamanya 1. Kemudian di bawah diagonal utamanya itu adalah faktor dari pengali. Misalkan ini baris 4, 3. 4, 3. Ini mesti jadinya min 1 di sini. Ini min 1. Kemudian baris ketiga kedua, 32 itu di sini nanti jadi setengah. Ya, setengah. Kemudian ini jadi baris 4. Ini jadi, baris 42 jadi 4. Maka matriks L-nya itu adalah matriks segitiga bawah satuan dengan di bawah diagonalnya itu nilainya adalah elemen pengali dari masing-masing operasi. Kalau di elemen di kolom pertama itu adalah operasi ketika kita menolkan kolom pertama. Kemudian di kolom kedua itu adalah kita ketika mengoperasikan menolkan kolom kedua, dan ketiga adalah di kolom ketiga. Itu saja. Maka L-nya dapat seperti ini. Nah, kalau A ini dikalikan dengan L, pasti dapatnya ini. Ini dikalikan dengan ini, pasti hasilnya ini. Ya. Nah, kita contohkan sekarang sesuatu yang sederhana mungkin ya, yang kita di depan ini, ada matriks di depan yang kita ingin selesaikan. Itu, ntar saya connect dulu. Saya connect. Nah, ini contoh dari matriksnya bagaimana proses kita sehingga kita mendapatkan L kali U. Jadi kita harus ingat bahwa proses kita mendapatkan L kali U itu adalah dengan proses operasi baris elementer. Ini adalah L, ini adalah U. Itu kemudian, nah untuk mendapatkan L kali U,
Maka pertama kita harus melakukan OBE. OBE dengan kemudian merubah A ini itu menjadi matriks MSA, matriks segitiga bawah, segitiga atas. Maka MSA ini akan menjadi U. Ya, itu menjadi U. Maka kalau demikian kita lihat di sini, maka 213 itu itu. Jadi maka saya tulis ulang A-nya. Tulis ulang itu ya. Saya tulis ulang A-nya di sini itu 2 1 3 4 1 min 3, kemudian min 2 5 5. Maka di sini langkah pertama adalah kita akan menolkan yang ini, yang di kolom pertama. Maka saya pakai sekarang konsep baris saja biar bingung. Maka baris kedua dikurangi baris pertama dikali dengan 2. Kemudian untuk menolkan yang di bawah itulah baris ketiga dikurangi baris pertama dikali dengan faktor min 2 dibagi 2, min 1. Maka kita akan mendapatkan sesuatu ini 2, 1, 3. Itu kemudian kita hitung. Kita hitung saja dengan cara kita tulis di sini dulu. Kita tulis dulu baris keempat. Caranya tulis sama dengan kepada 4, 1, min 3. Kemudian 2 kita kalikan itu 4. 2 kita kalikan 1, 2. 2 kalikan ini 6. Ini kita berkurangkan. Ini dapat 0. Ini dapat min 1. Ini dapat adalah min 9. Ya. Ini min, coba kita balik sebentar soalnya, kita harus lihat ya tidak salah. Kita lihat soalnya adalah, oh ini soalnya ada kesalahan. Di sini adalah 4 min 1 3 ya, 4 1 min 1 3. Kita cek 2 1 3 4 min 1 3. Oke. Min 2 5 5. 4 min 1 min 1 ini 3 itu salah tadi soalnya. Dari sini kita kasih tanda plus. Ya, ini plus. Jadinya di sini adalah ini min 1 4 min 1 gitu. Maka di sini jadinya saya hapus dulu. Ini min 2 di min 2, ini min 3. Ini adalah minus 3 juga. Jadi di sini maka kita tulis sekarang ini minus 3 ya. Minus 3. Ini sekarang
Kita tulis ini jadi 0, ini min 3, ini jadi min 3. Nah, kemudian baris 31 dengan cara yang sama. Terus dulu ini. Terus. Hapus. Maka sekarang baris ketiga kita tulis dulu. Min 2, 5, 5. Kemudian min 1 dikali min baris pertama min 2. Min 1 kali min 1, min 1. Min 1 kali 3, min 3. Nah, ini diperkurangkan. Ini hasilnya 0. Karena positif ini jadi 5 di plus 1, 6. 5 plus 3, 8. Nah, sekarang bisa jadi 0, 6, 8. Nah, hapus lagi. Hapus lagi yang ini. Kita sebenarnya adalah cuma nomenklatur saja. Tuh. Sekarang berikutnya kita lakukan proses pennolan yang 6, yang angka 6. Yang angka 6 yang di sini. Kenapa dinolkan? Karena ini tujuannya adalah untuk mendapatkan MSA. Maka kita tulis di bawahnya saja. Bawahnya saja. Yang sudah saya tulis ulang 2, 1, 3. Kemudian ini nolnya sudah, ini juga 0 sudah. Tinggal min 3, min 3. Yang belum adalah yang di bawahnya itu. Kita geser sedikit. Maka sekarang untuk menolkan yang di kolom kedua ini, maka basisnya baris kedua. Maka baris ketiga kedua itu dikurangi 6 dibagi min 3. Itu adalah 2. Ya. Sorry, min 2. Ya, min 2. Min 2. Maka sekarang kita tulis dulu baris yang ketiganya, yaitu 6 sama 8. Kemudian min 3, min 2 dikali min 3, min positif 6, sorry. 6. Kemudian min 2 dikali min 3, 6 juga. Nah, ini kalau kita kurangkan, ini jadi 0, ini 4. Nah, sekarang kita dapat 0, 2. Nah, maka dari itu sekarang sudah selesai. Kita hapus yang sini. Maka kita bisa lihat dari sini. Nah, inilah yang menjadi U, yaitu upper ini adalah, yang upper ini sudah jadi U-nya. Sekarang L-nya bagaimana? L-nya adalah, tadi di teorinya adalah matriks satuan, segitiga bawah satuan, kita tulis begini, segitiga bawah satuan, yaitu 1, 0, 1. Ininya adalah faktor pengali. Di operasi pertama, faktor pengali ini adalah 2, min 1. Kemudian di operasi kedua, kita faktornya min 2. Jadi L-nya adalah ini. Kalau kita bandingkan dengan di atas, itu yang sudah ditempatkan sebelumnya, 1, 0, 0, 2, min 1, bawah, itu sama persis. Ya. 2, 1, 3, min 3, min 3, 0, 2. Itulah cara kita mencari faktorisasi L. Oke. Berikutnya, nah kalau ada proses, proses permutasi. Proses permutasi itu artinya kita mengingat perpindahan suatu baris dan kolom. Artinya dengan matriks permutasi ini kita membuat suatu matriks pengingat kapan kita menukarkan. Nah, jadi hubungan antara permutasi dengan penukaran itu bisa saya lihatkan di contoh ini. Nah, di sini kalau kita lakukan A ini, kalau kita rubah mau jadi L sama dengan U, itu tidak bisa, karena kenapa? Diagonal utamanya adalah 0. Karena diagonal utamanya 0, maka kita tidak bisa melakukan operasi LU secara langsung. Oleh karena itu, maka bisa kita rubah LU-nya itu dengan cara menukarkan baris dan kolom. Jadi langkah pertama, kita tukarkan barisnya dulu. Barisnya ditukarkan dengan baris pertama di baris kedua.
kemudian kita lakukan suatu proses ini, apa namanya, operasi ya, operasi penukaran, operasi pengenalan dengan cara B31 dikali dengan 2. Kalau 2 dibagi 1. Kemudian setelah itu kita proses, maka kita dapatkan hasilnya adalah ini. Nah sekarang untuk menolkan ini tidak bisa karena ini 0. Ya, karena ini 0 maka tukar lagi 23. Dapatnya adalah ini. Maka ini jadi U-nya. Ini jadi U-nya. L-nya itu. Nah, itu jadi U-nya. Nah, akibat dari penukaran itu kan tadi ada penukaran baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, maka kalau mau mendapatkan matriks aslinya, itu adalah harus diingat faktor P-nya ini. P-nya itu adalah penukaran kedua dikali penukaran pertama. Ini adalah suatu matriks identitas yang dipertukarkan baris dan kolomnya. Barisnya. Misalkan, di P2 kita melakukan penukaran baris kedua ketiga. Kalau kita tulis matriks satuan atau identitas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tuh, perhatikan. Kalau 2, 3, berarti baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Ini ditukarkan dengan ini kan sama dengan ini. Baris pertama itu baris pertama ditukarkan baris kedua. Nah itu. Ya. Maka kita mendapatkan seperti ini. L-nya tinggal faktor pengali tadi. Nah, proses seperti ini tuh bisa kita lakukan terhadap matriks yang kolomnya ini adalah kalau diagonal utamanya kita ketemu 0. Penukaran itu tidak hanya baris ya, bisa juga penukarannya kolom. Mari kita lihat. Di sini di soal ini sebetulnya dilengkap. Jika B-nya sekian, tentukan X-nya. Nah, kita coba sekarang ya. Kita coba. Kita coba. Nah, di sini kita coba soal yang tadi. Coba tambahkan. Saya lihat dulu soalnya. Itu tulis dulu bahwa A-nya diketahui A-nya sama dengan yaitu 0, 0, 6, 1, 2, 3, kemudian 2, 1, 4. Kemudian jika B-nya sama dengan min 6, 0, 1, transpose itu, maka tentukan X. Permisi, Pak. Ya. Di B-nya itu min 6, 0 sama min 1. Oh, min 1 ya. Oke, terima kasih. Min 6, min 1. Oke. Ya, transpose ya. Transpose T-nya kita balik ke bawah. Oke. Sekarang, nah ini kalau kita lihat di sini, pertama saya pakai ini ya. Penukaran baris itu berimplikasi pada maka B-nya, vektor B harus ditukar juga. Harus ditukar. Jadi, apa maksudnya? Kita lihat gini ya. Kita lihat begini. Maksudnya adalah gini. Jadi karena A untuk membuat U tidak bisa kita lakukan secara langsung karena diagonalnya utama, maka saya melakukan penukaran bahwa baris pertama saya pertukarkan dengan baris ketiga. Bisa juga, tidak harus baris kedua. Maka hasilnya adalah A-nya sekarang sama dengan seperti ini. Baris pertama saya pertukarkan dengan baris ketiga, maka hasilnya adalah 2, 1, 4, 1, 2,
Maka dibilang di atas bahwa penukaran baris berimplikasi pada penukaran B. Maka vektor B juga harus ditukarkan. Maka B ini harus ditukarkan, karena tadi transpos saya tulis saja menjadi vektor seperti ini. 1 dengan 3 ditukarkan. Berarti di tengah tetap. Ya. Maka yang ditukarkan adalah ini jadi min 1, ini jadi minus 6. Kita tukarkan. Biar tidak lupa. Oke. Kemudian baru dari sini kita lakukan suatu operasi baris elementer. Maka di sini enak nih. Ini tinggal mengenolkan yang ini saja. Karena ini sudah 00. Maka sekarang untuk mengenolkan itu baris 2 dikurangi baris pertama dikali dengan setengah. Oke, setengah kan? Kenapa setengah? Karena 1 dibagi 2. Oke, 1 dibagi 2. Maka sekarang kita tulis dulu yang atas. 2, basisnya kita tulis. 4. Maka saya pakai suatu. Tulis dulu baris keduanya. 1, 2, 3. Kemudian setengah dikalikan baris itu. Setengah 1. Setengah kali 1, setengah. Kemudian setengah kali 4, 2. Tolong dikoreksi ya kalau saya ada yang salah. Nah sekarang ini kita perkurangkan ini 0. 2 dikurang setengah 3/2. 3 dikurangi 2. Kali kita dapat 0, 3/2. 3/2. 1. Kemudian yang terakhir 006. 006. Nah kalau kita lihat di sini, ini sudah matriks segitiga atas, maka ini sudah menjadi U. Oke. Terus dulu yang ini oleh-olehan saja. Nah, sekarang L-nya. L-nya mana? L-nya adalah L-nya itu sama dengan matriks diagonal satuan 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, sekarang faktor pengalinya di mana? Faktor pengali cuma ada di 21. 21 itu setengah. Kemudian ini tidak ada 0. Ini tidak ada 0. Jadi itu. Nah, ini kalau setelah kalikan, benar nggak dapat itu? Kita kalikan saja ini. 2 dikali ini, 2 ditambah L dikali U ya. L dikali U, ini dikali ini 2. Betul. Ini dikali. Kemudian ini dikali kolom kedua sama dengan 1. Ini 4, betul. Kemudian setengah dikali kolom ini dapatnya 1, betul. Nah, dikali kolom ini dapatnya setengah ditambah 3/2 itu jadi 2. Kemudian ya, itu. Nah, maka kita sudah dapat ini, betul ya. Maka sekarang tinggal kita selesaikan. Ya, tinggal kita selesaikan. Sekarang penyelesaiannya itu ada 2. Yang pertama kita selesaikan dulu L dikali Y itu sama dengan B. Sekarang L-nya mana? Kita tulis dulu L-nya. Maka L-nya adalah 1, 0, 0 setengah 1, 0, 0, 0, 1. Kan? Dikali dengan B. Dikali dengan Y. Y1, Y2, Y3 sama dengan B-nya adalah tadi min 1 yang kita pakai yang sudah ditukar 0 minus 6. Itu. Maka itu
kita bisa mendapatkan sekarang secara langsung dari baris pertama, maka di sini kita dapatkan Y1 itu sama dengan min 1. Ya. Kemudian yang dari yang kedua, baris kedua, setengah Y1 ditambah Y2 itu sama dengan 0. Maka Y2 itu sama dengan minus setengah Y1. Itu sama dengan setengah. Karena negatif kan. Itu Y2-nya. Kemudian Y3. Y3-nya kebetulan di depannya 0, maka Y3 itu sama dengan minus 0. Kita udah dapat. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan U-nya. U-nya harus kita ingat dulu mana U-nya 214/3/2006. Oke. Ini kita tulis. Sekarang penyelesaian kedua yaitu U X sama dengan Y. Ya, maka U-nya adalah 214/0 berapa tadi? 3/2 1 0 0 6 kali dengan X kali dengan X1. Sebentar, tadi ditukar ya X-nya tidak ditukar, X1, X2, X3. X3 sama dengan Y. Y-nya adalah Y1 adalah min 1, Y2 adalah minus setengah, kepanjangan min 1, setengah, kemudian minus 0. Nah, dari sini kita langsung bisa menyelesaikan dengan langkah mundur. Itu min 0, 0 kali X1 0, ya. 0 dikali X1 0. Nah, ini sedikit agak angkanya agak saya ganti dulu ya. Jadi biar enggak kelihatan. Tuh. Video termasuk ini enggak sorry. No. Oke, biar jelas. Oke. Maka sekarang kita dari langkah mundur dari 0 dikali X1 0, 0 kali X2 0, 6X3. Pasti dapat yang pertama adalah 6X3 itu sama dengan minus 6. Maka X3 itu sama dengan minus 1. Sama dengan minus 1. Kemudian langkah berikutnya adalah 3/2 dikali X2 ditambah X3 sama dengan setengah. Dari sini kita selesaikan. Maka min X3-nya kita dapat min 1, maka 3/2 X2 itu sama dengan setengah ditambah 1. Maka X2 ini sama dengan ini 3/2, ini sama dengan 3/2. Maka demikian, maka X2 saya dapatkan adalah 1. Ya, itu. Maka berikutnya adalah kita mencari X1. 214. 214 itu 2X1 ditambah 4X2 ditambah X3. Pak, Ya. 2
X1 terus X2 ditambah 4X3. Oh, 4. Oke, kebalik ya. Iya. Betul. 214 ya. 214. Oke, saya ulang dulu. Kebalik ke sini. Oke. 2X1 ditambah X2 ditambah 4X3 itu sama dengan berapa? 1 ya? B-nya. Iya, Pak. B-nya 1. Oke, min 1 ya? Min 1. Min 1, betul. Min 1 ya? Minus 1. Nah, kalau begitu, maka 2X1 itu sama dengan, ini sederhana saja, min 1 minus X2 tadi adalah 1, minus 1 berarti minus 4 dikali X3. X3-nya tadi, X3-nya kita dapat minus 1. Minus 1 dikali minus 1. Maka 2X1 itu sama dengan, ini jadi 2 ya, positif ya. Yang dipositifkan, maka X1 sama dengan 1. Jadi hasilnya, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan, oh X2 nya positif, sorry. X2 nya positif. Mana? Min 1. X2-nya 1, X3-nya min 1. Itu ya. Nah, itu cara kita dalam menyelesaikan. Coba dicek lagi ya kalau ada yang salah ya. Mana yang salah itu bisa kita cek. Saya seperti itu. Itu contoh bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan AX sama dengan B dengan faktorisasi. Itu kalau tidak ada salah dengan perhitungannya, kemungkinan jadi kalau tidak ada salah tanda-tandanya ini, biasanya yang sering salah itu adalah tandanya. Itu menyebabkan hasil perhitungan kita menjadi salah. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara penukaran kolom. Jadi misalkan tadi saya tulis ulang, jadi A-nya itu kata di A-nya adalah sama dengan ini 0, 0, 6, 1, 2, 3, kemudian 2, 1, 4 gitu ya. Ini sedangkan B-nya sama dengan B-nya sama dengan min 6, 0, min 1 kalau nggak salah. Tuh, coba kita cek. Ya, min 6, min 0, 1. Nah, ini cara penyelesaiannya ini itu bisa dengan cara penukaran kolom. Penukaran kolom. Kalau penukaran kolom, maka yang berubah itu yang harus ditukar adalah variabelnya. Dalam hal ini adalah X, vektor X-nya. Ya, vektor X-nya. Jadi di sini sesungguhnya, di sini kan ada vektor X ya. X-nya itu sama dengan X1, X2, X3. Misalkan. X1, X2, X3. Misalkan saja kita menukarkan, ini adalah penyelesaiannya adalah kita tukarkan kolomnya. Jadi kolomnya itu kita tulis di C ya. Kita C, kolomnya adalah kita tukarkan kolom pertama
kita tukarkan dengan kolom ketiga, C13. Maka matriks ini itu menjadinya gini. Itu 6, 3, 4, 0, 2, 1, 0, 1. Nah, itu yang kita tukarkan. Jadi kebalik nih. Ya, itu. Maka kita bisa menolkan ini, bisa menolkan itu. Maka prosesnya, maka kalau demikian, maka X-nya yang ini tertukar. X-nya ditukar menjadi X-nya, X barunya, itu karena ditukar tadi, ini jadinya adalah, tadi kolom pertama ditukar dengan kolom ketiga, maka ini kolom baris ketiga ditukarkan dengan baris pertama. Jadi ini X3-nya jadi di atas, X2-nya tetap. Kenapa terjadi penukaran ini? Itu kalau ini AX dikali B, ini ya, AX dikali sama dengan B, ini akan sama. Jadi kalau ini kan ya, ini 0 kali 0 kali 0 kali 6, X3. Yang dapat X3 itu 6. Kalau ini ditukar, maka 6 tetap dapat X3. Itu maksudnya. Maka ini ditukar. Tapi kalau kita tukar baris, X-nya ini nggak ditukar. Yang ditukar itu adalah B-nya. Gitu, ya, perlu diingat. Ini bisa diselesaikan. Ini kalau diselesaikan, harusnya mendapatkan hasil yang sama dengan yang tadi. Caranya, nanti bisa diulang. Kita coba ya, kita coba. Nah, di sini tinggal kita menolkan yang 3 dan 4 pada baris. Kalau operasi baris elementernya tetap tidak boleh dirubah. Kita menolkan di bawah 6 itu adalah 3, maka baris kedua dikurangi baris pertama dikali dengan 3 dibagi 6 setengah. Nah, kita tulis pelan-pelan 6, 0, 0. Itu. Kemudian kita tulis dulu baris keduanya. 3, 2, 1. Kemudian setengah kali ini 3. Sisanya 0. Terkurangkan. Ini dapatnya 0, 2, 1. 0, 2, 1. Oke. Kemudian yang berikutnya, baris yang berikutnya adalah baris 3. Baris ketiga dikurang baris pertama dikali dengan 4 dibagi 6. 4 dibagi 6, 2/3 ya. Nah, kita tulis 4, baris ketiga ini 4, 1, 2, kemudian dikurangkan, ini 2/3 dikali ini dapatnya 4, 0, berkurangkan, 0, 1, 2, 0, 1. Oke, kemudian ini saya hapus dulu. Ini kan cuma ada urakan saya saja. Oke. Perhatikan tandanya tadi tidak ada yang salah itu. Kemudian kita coba terakhir adalah prosesnya adalah itu adalah ini apa namanya kita menolkan yang satu. Kita tulis dulu yang sudah 6, 0, 0, 0, 2, 1, ini 0-nya sudah tadi. 0 sudah kita tulis 0. Di sini baris ketiga dikurangi baris kedua dikali dengan 1 dibagi 2 setengah. Itu setengah ya. Maka sekarang kita tulis dulu baris ketiga 1, 2. Kemudian setengah dikali 2, 1. Setengah dikali 1 setengah. Diperkurangkan. Kurangkan, kita dapat 0, setengah 2 dikurangi setengah 3/2. Betul ya? 0, 3/2. Ini dapatnya sekarang.
hapus. Tuh. Maka sekarang sebagaimana kita sepakatan bahwa tadi ini menjadi U, L-nya itu sama dengan L-nya itu sama dengan 1, 0, 0, matrik diagonal satuan dengan ini setengah pengalinya menjadi 2/3, kemudian ini 1, 0, kemudian di sini berapa faktor setengah? Ini. Kemudian dari situ kita bisa menyelesaikan dengan cara yang sama seperti tadi. Dengan cara yang sama, maka penyelesaiannya adalah selesaikan L kali Y sama dengan B. Ya, L kali Y sama dengan B. Nah, di sini maka L-nya adalah yang ini 1, 0, 0, setengah 1, 0, 2/3, setengah 1, dikali dengan Y. Y-nya ini itu harus disesuaikan dengan X di atas. X di atas itu X3, X2, X1. Ya. Berarti di sini Y3, Y2, Y1. Maka kita dapatkan, kalau kita hitung, maka Y3 ini sama dengan 10, Y3 dikali ini, didapatnya adalah besok. B-nya belum ya? Belum. B-nya sama dengan min 6, 0, min 1. Maka dari sini saya mendapatkan Y3 sama dengan minus 6. Kemudian dari sini saya bisa dapatkan adalah setengah kali Y2, setengah kali Y3, Y3 ditambah Y2 sama dengan 0. Maka Y2 sama dengan minus setengah dikali minus 6 sama dengan minus positif 3. Itu kemudian terakhir 2/3 kali Y3 ditambah setengah Y2 ditambah Y1 itu sama dengan minus 1. Maka kita cari Y1-nya. Y1 itu sama dengan minus 1 di minus 2/3 dikali minus 6 di minus lagi setengah dikali 3. Ya, kalau tidak salah ya. Kita cek nanti kalau benar tidak salah. Ini 1, ini minus positif tambah 2/3 dikali 12 dibagi 3, 4 ya. Positif 4. Ini minus 3/2. Oke. Maka dengan kata lain ini 1/2 minus 2,5 ditambah 4 sama dengan 1/2 ya. 3/2. Betul ya? Iya, Pak. Betul. Oke. Jadi kita dapat itu, sekarang tinggal kita hitung UX-nya. Tinggal kita hitung sekarang UX sama dengan Y. Nah, U-nya sekarang berapa? Kita cek U-nya. Kita cek di atas. Nanti bisa dilatih di rumah ya. Kita coba. Ini perhitungan langsung. Ya, nanti dilatih di rumah. U-nya yang mana? Yang ini U-nya. 6002103 ya. U-nya Permisi, Pak. 3/2 ini ya.
Iya, tadi 2-nya hilang. Nah, oke, kehapus ya. Iya, kehapus. 2. Oke. Ya, oke. 6, 00, 021, 00, 3/2. Oke. Ingat ya, 6, 00, min 6, 0, 0, terus 0. Saya ingatnya ini. Itu. Yang itu lupa. Apa tadi? Karena tidak bisa di copy di sini. 21. 21. 21. Nah, ini X-nya harus kita sesuaikan lagi. X3, X2, X1. Kemudian sama dengan Y-nya adalah sama. Y3. Ini 3/2. Di atasnya tadi Y2-nya adalah 3. Kemudian di atas adalah min 6. 3 min 6. Minus 6, 3. Itu. Maka sekarang kita hitung bahwa dari sini, dari bawah, X1 itu sama dengan 1. Karena 3/2 dibagi 3/2. Itu biar tidak 3/2 dikali X1 itu sama dengan 3/2. Maka X1 sama dengan 1. Dan yang berikutnya yaitu dari 2x3, 2x2, ditambah x1. Kali itu, yang maksudnya adalah ini dikali ini. Itu sama dengan 3. Maka 2x2 itu sama dengan 3 dikurangi x1, 1. Maka x1 juga x2 sama dengan x1. Ya. Kemudian terakhir, X3-nya kan 6X3, 00 gitu ya, sama dengan minus 6. Maka X3 sama dengan min 1, min 1. Jadi kita dapatkan hasil adalah X1 sama dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan min 1. Ya, tuh hasilnya. Jadi permutasi itu atau pertukaran itu bisa dilakukan secara baris, bisa dilakukan secara kolom. Ya, oke. Itu konsep pertukaran baris dan pertukaran kolom. Nanti coba dihitung lagi di rumah, harus hasilnya adalah sama. Ya. Dengan baik ditukarkan baris maupun ditukarkan kolom, itu hasilnya adalah sama. Berikutnya, faktorisasi dengan LU dengan Dolittle. Pak Dolittle ini membuat suatu konsep bahwa perkalian L dikali U itu bisa diurai dengan satu konsep matriks. Sebetulnya sama dengan yang tadi, cuman disusun ke dalam bentuk algoritma seperti ini. Jadi algoritmanya di langkah ke 0 atau di baris pertama, dan kolom pertama itu menggunakan rumus yang ini. Di baris kedua dan kolom kedua sampai dengan ke N-1 rumusnya ini, dan di kolom terakhir rumusnya ini. Jadi ada 3 rumus yang digunakan, yaitu di langkah pertama, baris pertama dan kolom pertama itu kita gunakan ini. Di baris kedua sampai ke N-1 dan kolom kedua sampai N-1 kita gunakan rumus ini. Dan yang terakhir di baris ke N kali N itu kita gunakan rumus ini. Nah, di sini rumusnya kelihatannya agak sedikit serem kalau Anda baca ya. Ini harus membiasakan diri membaca indeks. Kemudian baru kita bisa memahaminya.
prinsipnya kerjanya begini saja, sederhana saja. Kalau tidak salah, di video itu saya contohkan yang ini ya. Yang ini, matriks yang 3x3 di sini. Tetapi ininya jadi positif gitu ya. Positif 5 kalau di video. Nah sekarang kita coba yang lain gitu. Misalkan contoh yang lain yang bisa kita buktikan gimana cara kerja L dan U. Sederhana saja dulu. Misalkan 2x2 dulu ya. Misalkan 2x2 dulu. 2x2 baru nanti kita mencoba yang 3x3. Coba yang 2x2 dulu. Oke, saya coba 2x2 yaitu matriksnya adalah 2186. Coba 2186. Ini saya coba ya. Kita diberikan A, kita mencari U dengan konsep Dolittle saja. A itu sama dengan berapa tadi? 2186. 2186. Ini tentukan LU dengan Dolittle. Maka menurut Pak Dolittle, jadi baris pertama dan baris kolom pertama itu digunakan rumus yang pertama, yaitu kalau saya ubah ini jadi L strip U, ini menjadi ini. Baris pertama itu sama dirinya sendiri. Baris kolom pertama itu adalah ini dibagi dengan diagonalnya. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Kemudian sisa ini yang belum dikerjakan kan 6 ya. Baris-baris ini bisa 6 di sini. Belum kita kerjakan. Sekarang berikutnya L per U itu sama dengan yang sudah kita kerjakan tadi, kita tulis ulang. Ini 4. Nah, untuk merubah 6 ini, 6 itu tidak lain adalah 6 diperkurangkan dengan depan dikali atas. Depan, maaf. Saya ngomong sendiri tadi ya. Oke, saya ulang ya. Ini L, ini saya punya A, ini LU dengan Dolittle. Kemudian LU-nya itu baris pertama itu sama dengan dirinya sendiri. Di kolom pertama ini adalah elemen ini itu dibagi diagonalnya. Semua elemen di bawah kolom itu dibagi diagonalnya. Itu untuk baris pertama dan kolom pertama. Kemudian ini belum kita kerjakan, sisa 6 ini kan ya. Maka 6 ini itu tidak lain adalah depan 6 dikurangi depan dikali atas. Depan dikali atasnya. Depannya dikali atasnya. Maka kalau depannya ini dari angka 6 itu berapa? 4. Dikali dengan atasnya berapa? 1. Maka di sini menjadi 6 dikurangi 4, 2. Maka ini jadi. Maka sekarang kita cek. Mana L dan mana U-nya? Tinggal Anda potong di diagonal utama ini. Kita potong diagonal utama ini. Potong. Tuh. Maka sekarang L-nya mana? L-nya tinggal begini. L-nya sama dengan 1. Karena ingat bahwa diagonal L itu adalah matriks diagonal satuan. Ya, matriks segitiga bawah satuan. Dengan elemen. Di sini bawahnya adalah 4. Ini 0, ini 1. Ya. Sedangkan U-nya itu adalah matriks segitiga atas potongannya tadi. 2, 1, 0, 2.
Nah, kalau dikalikan ini, L dikali U, 10 dikali 20, 2. Tuh. Ya. 10 dikali 12, 1. Tuh. 41 dikali 20, 8. Kita kerjakan. 8. Di atas. Ini ya. 1 dikali 20, 8. Tuh. Ya. Kemudian 1 dikali 1, 2. Itu 4 ditambah 2, 6. Tuh. Berarti ini betul. Sekarang coba kita cari soal. Saya carikan soal. Saya carikan soal ujian ya kemarin ya. Soal ujian murid. Nah, soal UTS 2019. Nah, itu. Ada perintah tentukan L dan U-nya menggunakan Dolittle. Ya. Itu. Kita coba. Ya. Saya coba. Ini diberikan A itu sama dengan min 2, 2, 1. Min 2, 4, 1, 0, 2, 2. Itu ditanyakan tentukan LU. Oke. Terus soalnya itu diberikan itu tentukan LU dengan Dolittle. Ya, menggunakan Dolittle. Maka ini sama dengan cara tadi. Ya, sama dengan cara tadi. Bahwa kita akan melakukan sama dengan tadi, yaitu dengan cara LU itu dengan rumus Dolittle, yaitu baris pertama untuk kolom pertama dan baris pertama itu baris pertama itu sama dengan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu adalah 2, 2, 1. Kemudian yang di bawahnya ini di kolom pertama itu adalah kolom di bawahnya itu dibagi dengan diagonalnya. Dalam hal ini diagonalnya kolomnya yang apa, datanya yang mana, elemennya mana, itu ada min 2 sama 0. Ini bentuknya vektor di bawahnya. Itu dibagi dengan diagonalnya, dibagi dengan 2. Maka ini kita dapatkan itu adalah 2 dibagi min 2, min 1, 0 dibagi 2, 0. Di sini menjadi min 1, min 0. Maka kita punya matriks yang lain yang belum dikerjakan, yaitu 4, 1, 4, 1, kemudian 2, 2. Oke, ini saya hapus dulu. Hapuskan saja. Tuh. Kemudian berikutnya kita akan mengerjakan adalah 41 dan 2, yaitu baris 4 elemen 41 dan elemen 2 di bawah 4 itu diagonalnya. Sekarang kita tulis lagi L strip U sama dengan yang sudah kita tulis
min 2, 2, 1. Min 1, 0. Sekarang yang 4 ini gimana cara ngerubahnya? 4 itu cara ngerubahnya adalah, ingat kalimatnya tadi, 4 diperkurangkan dengan depan dikali atasnya. Min 1 dikali 2. Sama dengan depannya 4 itu adalah min 1, atasnya 4 adalah 2. Ya, 4 dikurangi 2 atau 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian yang satu yang ini dirubahnya bagaimana? Itu 1 dikurangi depannya. Depannya bukan ini ya, 4 ya, tetapi depan yang jadi di bawah garis di sebelah putus-putus ini. Depannya 1 itu adalah min 1 dikali 1. Min 1 dikali 1. Itu sama dengan 2. Jadi di sini dapatnya adalah 6 itu 2. Kemudian yang berikutnya itu adalah 2. 2 ini itu adalah 2 untuk kolomnya. Karena ini jadi diagonal, ini jadi basisnya. Maka ini masuk kolom 2. Itu diperkurangkan depan 2 dibagi dikurangi atasnya. Depannya 2 itu berapa? 0. Dikali dengan atasnya 2. Atasnya 2 bukan 4, tetapi atasnya yang dari putus ini 2. Itu dikali dengan 2. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Tapi dibagi dengan diagonal. Diagonalnya yang sekarang yang mana? Yang 4 apa yang 6? Yang 6. Dibagi dengan 6. Ini sama dengan 2/6. Atau sama dengan 1/3. Nah, di sini jadi 1/3. Tinggal yang terakhir, yaitu 2 yang belum dikerjakan. Ya. Maka sekarang selanjutnya kita lanjutkan yang sisa yang 2 tadi, yaitu L strip U. Nanti kita cek apakah benar perhitungan kita atau salah, kita coba. Minus 2, 2, 1 yang sudah, min 1, 0, 6, 2, 1/3. Nah itu tinggal yang 2 di sini. 2 itu adalah 2 diperkurangkan depannya mana? Depan itu kan jadi vektor 0,3. 0, 1/3. Dikali dengan vektor atasnya. Vektor atas dari 2 itu adalah 1, 2. 1. Ini dikalikan. Ini sama dengan 2 dikurangi dengan 0 dikali 1, 0. 1/3 dikali 2, 2/3. Ini sama dengan 2/3. Kalau dikali dia bagikan berarti 6 dikurangi 4/6 ya jadinya. Ini kan jadi, ini kalau 2 ini kan jadi 6/3. 6/3 dikurangi 2/3 itu sama dengan 4/3. 4/3. Maka di sini itu menjadi 4/3. Nah ini tinggal kita potong. Nah, L-nya apa? Kita kalikan L-nya sama dengan 1, 0, 0. Kemudian di bawahnya itu adalah min 1. Min 1, 1, 0, 0, 1/3, 1. Sedangkan U-nya itu adalah min 2, 2, 1, kemudian 0, 6 apa min 6?
6. 6, 2, 0, 0, 4/3. Nah, itu hasilnya. Untuk membuktikan apakah ini benar atau salah, tinggal Anda kalikan. Ya, L dikali U. L dikali U. L dikali U sama dengan. Ingatlah, perkalian matriks itu adalah baris ini itu dikalikan dengan kolom ini. Baris ini dikalikan kolom ini, itu cuman ada 1 dikali min 2, sisanya 0, 0, 0. Ini 1 dikali 2, 1. Maka baris pertama bisa kita dapatkan min 2, 2, 1. Kenapa dapat begitu? Karena ini dikali ini min 2, ini dikali ini. Kan di belakang ini 0. Walaupun ini 0 tetap 2. 1 dikali ini 1. Sedangkan baris kedua, ini itu dikali dengan ini. Ya. Ini dikali dengan ini. Saya dapatnya min 1 dikali min 2 itu 2. Sisanya 0, berarti dapatnya adalah positif 2. Oke. 2. Kemudian ini itu dikali dengan ini, yaitu min 2 ditambah 6. Ini kan 0. Min 2 ditambah 6 itu adalah 4. Oke. Kemudian yang ini itu cuman min 1 ditambah 2. 1. Ya. Min 1 ditambah 2. 1. Sekarang yang terakhir, kolom ketiga, berarti ini dikalikan dengan ini. Ini 0 ketemu ini, sisa bawahnya ketemu 0, 0. Dapatnya 0. Oke. Kemudian yang ini dikali ini. 0 ketemu 2, 1/3, 6, 2 dikali ini ya. Ini ketemu ini 0, ditambah ini ketemu ini 6 dibagi 3, 2, ditambah 1 kali 0, 0. Jadi 2. Kemudian ini ketemu 1, 0. Kemudian ini dikali ini 2/3. Ya. 2/3 ditambah 1 dikali 4/3. Sama dengan 6/3. Sama dengan 2. Berarti di sini 2. Coba kita cek, benar nggak? Kita cek. Kita dapatnya itu. Kita cek. Min 2, min 2, 21. Ya. Min 2, 41, 022. Min 2, 241. Ya, kita cek, dapatnya sama enggak? Min 2, 21. Oh, di sini. Kurang min. Min di depannya ya? Ya, yang di ini kolom kedua, baris kedua, min 2, 4, baris kedua. 1. Oke. Kurang angka minnya. Coba kita cek lagi. Kalau kita kalikan ini dengan ini benar. Oke. Kalau demikian berarti ada sesuatu yang salah di dalam perkalian ini. Mestinya. Ada yang salah yang di sini. Entah ini entah ini satunya. Coba kita cek, kita lihat ke atas. Kita lihat. Oke. Ini matriks aslinya. Oh, kelihatan. Jadi di sini ini positif ini. Karena ini min 2 dibagi 2 gitu kan ya. Di kolom ini. Oh iya. Jadi, ya, betul ya.
Iya, jadi 1. 1. Ini positif ini. Oke, saya ganti ya. Iya, Pak. Ini jadi positif. Ini positif. Oke, positif 1. Maka kalau demikian positif 1, maka itu sekarang kita coba yang di sini. Ini berarti di sini masalahnya. 4 dikurangi 1 dikali 2. Ini positif. Ini menjadi 2. Saya hapus saja. Itu. Balik. 4 ditambah 1 dikali 4 dikurangi 1 kali 2. 2 ya. 2. Kemudian yang di sini adalah 1. 1 dikurangi positif 1. 0. Ini jadi 0. Harus kita rubah. Kita rubah. Waktu begini, kita rubah aja soalnya. Soalnya biar nggak ngerubah banyak. Kalau ini berubah banyak, hitung-hitungannya salah. Oke, saya rubah saja begini. Halo, tes. Halo. Iya, Pak. Halo. Masih bisa join? Iya, masih, Pak. Bisa, Pak. Iya. Soalnya ada yang saya rubah aja soalnya. Ini saya jadikan plus 2 ya. Iya, Pak. Ya, biar enggak terlalu banyak kita merubah. Ini saya rubah menjadi plus 2. Plus 2. Nah, itu. Sehingga di sini benar nih perhitungannya jadinya ini min 1. Nah, kalau demikian, kalau itu plus 2, maka hasil hitungan kita itu menjadi yang di bawah itu jadi itu. Jam. Baik, Pak. Oke ya, ini jadi tadi di sini menjadi 6, ini 2 ya. Oke. Nah, itu yang contoh L kali U. Nah, bagaimana dengan contoh yang ukurannya besar ini seperti ini? Ukuran besar seperti ini. Nah, kalau ukuran ini yang banyak ini. Ini sama saja caranya, yaitu pertama di kolom pertama itu sama, di baris pertama itu sama dengan dirinya. Di kolom kedua itu adalah dibagi dengan diagonalnya. 8 dibagi 2, 4. 0 dibagi 2, 0. 16 dibagi 2, 8. Seterusnya. Tinggal ini yang belum dikerjakan. Kemudian kita kerjakan baris ini dan kolom ini. Caranya adalah merubah angka ini. 6 dikurangi 4 kali 1. 6 dikurangi 4 kali 0. 2 dikurangi 4 kali 1. 8 dikurangi 4 kali 3. Kemudian yang ini, jadi maka kita dapatkan adalah di langkah kedua itu adalah 2, 6, 2, 4. Kemudian ini dapatnya 2. Diagonalnya di sini jadi 2. Maka sekarang min 4 dikurangi 0 kali 1 dibagi 2. Diagonalnya sekarang kan jadi 2. Tidak dapat min 2. Nah, seterusnya. Ya. Kemudian yang ini sama juga. Nah, ini kalau di depannya ini kan vektor sekarang, maka ini dikalikan vektor itu. Dan ini dikurangi vektor ini dikali vektor atasnya. Pokoknya kalau saya merubah ini, maka depannya itu mana? Depannya kasih garis putus-putus itu vektornya dikali atasnya. Ya. Bukan depannya 6, tapi depannya
garis putus-putus, vektor yang sama juga dengan di sini. Ini adalah depannya ini dibagi dengan atasnya dibagi diagonal yang baru, dan seterusnya. Demikian seterusnya sampai nanti di yang terakhir itu baru kita cuma depannya dikali dengan atasnya, tidak ada pembagian yang itu. Kira-kira cara kita menyelesaikan LU dengan Lolita. LU itu nanti kita manfaatkan untuk menyelesaikan persamaan linear. Nah, itu penjelasan saya hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.